Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Suatu kebanggaan ini Pak bisa berhadapan langsung dengan Bapak. Oh iyalah, semua bebas untuk Saya banyak mendengar di luar sana bahwa Bapak orangnya ramah dan bisa ditemui di Alhamdulillah. Iya. Perkenalkan Pak, saya Rahmaniar. Saya perwakilan dari Ikatan Guru Bahasa Daerah Kota Parepare dan juga Ketua MGMP tingkat SMP Kota Parepare. Dan kebetulan teman-teman mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan ini menjadi sebuah harapan besar untuk Parepare sebenarnya Pak. Ada beberapa poin yang telah kami bahas bersama dan untuk disampaikan Pak. Yang pertama itu adalah ini mengenai kesejahteraan guru bahasa daerah Pak. Ini yang saya untuk mengawali percakapan. Itu terkait dengan sertifikasi guru bahasa daerah yang sudah di-stopkan mulai dari tahun 2015. Jadi untuk pengangkatan 2015 ke atas sudah tidak ada. Yang menjadi kendala adalah UKG-nya juga tidak ada Pak khusus bahasa daerah. Terus yang poin yang kedua yang menjadi harapan teman-teman itu adalah kurikulum bahasa daerah yang mungkin perlu dipatenkan Pak dan bisa digunakan baik itu di Kota Parepare sendiri maupun di Sulawesi Selatan pada umumnya. Dan yang ketiga adalah perda. Kami butuh perda. Memang kami akui bahwa selama ini sudah ada pergub bahasa daerah, tetapi pergub itu saya rasa bahwa setiap pergantian pergub tentu kebijakan juga akan berbeda. Tetapi jika dipayungi dengan perda, itu akan menjadi penguat bahwa bahasa daerah bisa dibelajarkan baik itu di tingkat SD, SMP, dan SMA. Lalu yang terakhir, yang keempat Pak, workshop. Ini yang untuk menjadi peningkatan kapasitas dan kualitas teman-teman khususnya guru mata lokal di tingkat SD dan SMP. Karena selama ini Pemprov selalu melakukan kegiatan workshop peningkatan kualitas, tapi itu hanya untuk SMA saja Pak. Iya. Kami SD dan SMP tidak pernah diundang. Ketika Pemprov yang lakukan pasti dengan provinsi, provinsi wilayahnya adalah SMA, SMK dengan SLB. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada kewenangan untuk SD, SMP. Itu tetap menjadi bagian. Itu berbagi itu adalah menjadi kolaborasi. Jadi apa yang menjadi pertanyaan dari Linda Niat itu sesungguhnya menjadi perhatian untuk kita semua. Karena yang namanya guru itu tidak ada bedanya antara guru C dengan guru B, tidak ada bedanya antara guru mata pelajaran A, mata pelajaran B. Tetapi semuanya adalah berkontribusi untuk peningkatan kualitas anak didik kita, peningkatan mutu. Nah, persoalan terkait dengan bidang studi atau mata pelajaran bahasa yang notabene bahasa ini adalah menjadi mata pelajaran muatan lokal. Secara nasional muatan lokal itu tidak dilarang, tetapi tidak dilahirkan secara menyeluruh, secara universal. Tetapi itu adalah memiliki keunikan tersendiri, sehingga keunikan itu ditandai dengan sebuah kebijakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikuatkan dalam bentuk sebuah keputusan, kemudian diiringi dengan kurikulum. Dia tidak cukup. Termasuk bahasa daerah ini adalah satu keprihatinan saya secara pribadi maupun kembang, bahwa bahasa daerah ini adalah sebuah kebudayaan, sebuah kekayaan kita. Nah, kalau dia dikawal ini bisa punah. Di lain sisi bahasa ini adalah menjadi sebuah kekayaan. Oleh karena itu, ketika ini disadari semuanya harus diperkuat oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Nah, kalau provinsi sudah buat kebijakan, otomatis berlaku sama kabupaten kota. Tetapi ketika kabupaten kota membuat kebijakan, maka belum tentu berlaku seluruh kabupaten di wilayah provinsi itu. Dan ini idealnya itu adalah kebijakan provinsi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang agak berat ketika provinsi kabupaten yang membuat. Satu di antaranya adalah kurikulum. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah provinsi itu sebenarnya sudah ada perhatian, ditandai dengan adanya SK kemarin. Hanya pengawalan kurikulumnya yang belum tuntas.
Nah, pusat itu sepanjang belum ada kurikulumnya, maka pusat tidak akan mengalokasikan sebagai tenaga kependidikan, tenaga pendidik yang mendapatkan secara spesifik dalam bentuk kebijakan sertifikasi. Andai kan termasuk kuota guru pengangkatan guru PNS dulu untuk jurusan bahasa itu tidak ada di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena belum ada kurikulumnya, walaupun ada SK. Ini sebenarnya pembicaraan tingkat level pengambil kebijakan untuk provinsi. Tapi, nah ketika ada di kabupaten daerah menyadari bahwa bahasa daerah ini kebutuhan dan belum ada SK-nya, surat keputusannya atau belum ada kurikulumnya, maka itu bisa diberi ruang untuk nyantolkan pada mata pelajaran seni budaya ketika kebutuhan itu bernuansa, kalau bahasa kan bernuansa pada seni budaya, makanya dicantolkan di situ. Ketika keterampilan atau sebuah sikap olahraga, maka dicantolkan pada mata pelajaran yang ada hubungannya. Jadi sehingga boleh diajarkan. Nah, pada saat pembayarannya, gajinya kan memang ada sekian mata pelajaran diberi kewenangan masing-masing sekolah, termasuk muatan lokal itu. Kalau dicantolkan di situ, maka dengan sendirinya bisa mendapatkan kesejahteraan melalui dana BOS dalam batas persentase yang terbatas. Makanya jangan heran kalau ada guru mata pelajaran bahasa daerah, walaupun belum ada kurikulumnya, tetapi dicantolkan di mata pelajaran yang kira-kira punya rumpun yang sama, untuk dapat sertifikasi, untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga tidak bisa dihitung itu sertifikasi sebagai guru bahasa daerah. Tidak ada itu, karena dia hanya menyantol pada satu rumpun. Kecuali besok kalau sudah ada kurikulumnya, maka dia sudah bisa berdiri sendiri. Jadi salah satu kendala UKG itu, UKG bahasa daerah tidak ada karena kurikulum itu, Pak, ya? Kurikulum, dan belum ada pengakuan dari pusat sebagai mata pelajaran. Dan kalau kurikulum itu tidak bisa dibuat di daerah juga, terpisah, Pak, ya? Sesungguhnya bisa, tapi itu berat karena hanya berlaku pada batas administratif kabupaten. Sementara pembiayaan pembuatannya ini, oleh karena itu kita sarankan adalah pembuatan kurikulum muatan lokal khusus bahasa ini. Harapan kita itu adalah skop provinsi supaya berlaku pada semua kabupaten. Nanti di level itu nanti, walaupun bahasa ini kan kita punya variasi bahasa yang lumayan. Andai kan itu ada itu. Tetapi tunjangan-tunjangan bagi guru itu tidak dilarang. Masih ada ruang, satu di antara itu adalah honor bagi guru yang mengajarkan bahasa daerah, walaupun cantolannya berada pada kapasitas kewenangan kepala sekolah menambah sesuai dengan keinginannya, kan masih ada berapa jam itu dibolehkan mata pelajaran menjadi supporting pada pembelajaran. Kemudian UKG memang karena belum ada daftarnya, belum ada pengakuan secara legalitas formalnya, karena itu tadi kurikulumnya yang tidak ada. Kurikulum yang tidak ada. Dan itu tadi perda itulah yang beririsan, perda SK-nya dari gubernur itu sudah ada, peraturan daerah ini, tapi ini kan belum ada kurikulumnya, dan itu satu paket baru bisa diakui oleh pusat. Terus kalau untuk mendorong kurikulum itu berarti pihak provinsi, Pak, ya? Pihak provinsi. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Provinsi yang berkewenangan, tetapi tetap berkolaborasi dengan tuntutan dinas kabupaten. Ini harus disupport, dan saya kira ini sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan Pak Kadis sebagai perpanjangan tangan dari gubernur khusus bidang pendidikan itu bisa berkolaborasi merancang itu. Karena kalau tidak diformalkan itu nanti akan susah. Bahkan ada kekhawatiran kita bahasa daerah ini bisa punah dengan sendirinya ketika tidak. Basis terdepan kita itu hanya tinggal di Udah tahu lah anak-anak sekarang di daerah, orang Bugis bapaknya tapi dia anaknya tidak tahu Pak. Kemudian terkait workshop,
workshop ini kan tidak dilarang untuk membuat workshop di level SD SMP pun di kewenangan Pemda juga tidak dilarang. Tetapi siapa yang melakukan itu adalah pasti berbasis pada kewenangannya. Ketika provinsi maka pasti yang prioritas itu adalah SMA, SMK, SMP karena di situ kewenangannya. Tetapi ketika kabupaten yang membuat workshop untuk bahasa daerah dengan pemahaman yang mendalam, maka levelnya adalah SD. Tetapi tidak dilarang ketika pemerintah daerah mengundang juga SMA SMK dengan seizin sepengetahuan dalam provinsi. Sebaliknya provinsi juga tidak dilarang mengundang guru SD, guru SMP dalam tataran kolaborasi dengan kesepahaman. Tidak ada yang susah kalau tidak ada yang susah. Tinggal seperti apa komitmen dan kesungguhan kita. Karena sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu kita dapat, apalagi kalau tidak bersungguh-sungguh. Nah, syukur-syukur ada komunitas ini termasuk adik bersama. Saya salam hormat lah sama teman-teman yang penuh masih ada perhatian penuh konsep untuk mengawal bahasanya. Saya sebagai bagian dari kita, khususnya di LPMP, saya ikut berpartisipasi, ikut berpikir ketika itu mau dikeluarkan. Insya Allah. Satu lagi Pak terkait dengan PPG Pak, yang selama ini menjadi peran tupoksi dari LPMP kayaknya Pak ya, PPG itu adalah pendidikan program pendidikan guru ya. Iya. PPG itu adalah pola baru dalam menghadirkan kualitas pendidik yang terukur. Dulu PLPG, sekarang PPG, jadi sudah masuk dalam pendidikan dalam hal melahirkan sertifikasi. Lagi-lagi bahwa PPG itu diperuntukkan pada orang yang mengajarkan pada bidang studi tertentu yang lagi-lagi yang berbasis itu tadi. Kurikulum. Jadi bahasa Indonesia ini tidak ada UKG-nya unsur bahasa daerah karena belum ada secara khusus yang legalitas formalnya yang didukung sesuai berdasarkan SK dan berdasarkan kurikulum pada kabupaten andaikan ada pasti pusat membuatkan alat uji untuk mendapatkan pengakuan standar. Karena kurikulum yang disusun oleh provinsi selesai itu akan dibawa ke kementerian. Ya, itu menjadi pengakuan. Jadi memang kalau untuk daerah sendiri yang membuat tentu hanya sebatas daerah, tapi untuk administrasi keterkendala di pusat Pak ya. Kan ini ada ada identitas lokal. Ya. Jadi bahasa daerah ini bahasa muatan lokal, mata pelajaran muatan lokal. Misalnya kami di Parepare berinisiatif untuk menyusun sendiri kurikulumnya. Lalu bisakah kami menyusun sendiri lalu kami itu harus levelnya adalah bupati, kabupaten pendidikan, dinas pendidikan. Nah, kurikulum itu kalau Anda buat kemudian dikirim ke provinsi untuk mendapatkan pengakuan atau kemudian ditembuskan ke pusat. Tapi sampai hari ini belum karena ketika bahasa yang ruang lingkupnya hanya satu kabupaten itu diberi kewenangan membelajarkan tetapi dicantolkan bukan mata pelajaran sendiri. Nah itu tadi ada rumpunnya ketika bahasa daerah yang kira-kira hanya kekuatannya pendukungnya jadi satu kabupaten, paling itu diberi ruang pada seni budaya itu karena bahasa itu adalah budaya. Maka di sanalah dia berada pada lisensi mata pelajaran seni budaya, tetapi muatan pembelajarannya adalah bahasa daerah. Sama dengan kalau muatan lokal adalah pemain sepak bola karena di situ banyak pemain takraw lah kalau di Sulawesi Selatan ini karena banyak membawa nama besar Indonesia ini lewat takraw pemain banyak. Nah di sana harus di akar rumputkan ini olahraga. Nah maka dijadikanlah pembelajaran muatan lokal. Kalau belum bisa dibuatkan kurikulumnya itu tentang sepak takraw, maka itu dicantumkan pada olahraga. Olahraga nanti materinya adalah sepak takraw. Tetapi kalau ini mampu dibuatkan kurikulumnya, buatkan kebijakan, kemudian wilayah cakupannya itu luas, maka disikapi secara provinsi.
Dan itu dibolehkan secara oleh pusat untuk membuat kurikulum muatan lokal, karena itu menjadi identitas lokal yang menjadi kekayaan bangsa, tapi tidak berlaku secara umum. So, kalau berlaku umum pasti pusat yang buat. Satu di antara mata pelajaran yang sekarang berlaku umum, matematika, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, agama, itu berlaku, makanya nasional yang buat. Sebenarnya teman-teman juga pertanyakan buku teks Pak, tapi ini kan sudah ada kegiatan yang bekerja sama oleh penulis blog. Ini bisa disampaikan. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan mendapat dukungan dari pemerintah setempat. Walaupun dengan kolaborasi dengan swasta ini pasti unsur profitnya ada, tetapi tidak semata-mata ke situ. Kita bersyukur adanya swasta yang berinisiasi dan ingin berkolaborasi dalam, mudah-mudahan pemerintah daerah dalam batasan pemahamannya, dalam keseriusannya ini memberi support sehingga ini jangan stagnan. Mudah-mudahan ini tidak semata-mata adalah bisnis, tapi adalah menjadi sebuah tuntutan pemenuhan kebutuhan. Kita harap Khususnya buku teks saja. Baik, terima kasih banyak ini Pak. Ini saya rasa sangat membantu kami dan juga menjawab harapan teman-teman. Dan kami juga berharap bahwa diskusi hari ini semoga bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan saya yakin Bapak adalah orang yang saya fokus, saya concern, saya bersedia, saya terbuka untuk memberi support terkait dengan siapa lagi kalau bukan kita. Jangan bermimpi orang lain mengangkat ini bahasa Bugis, bahasa daerah kita, kalau bukan orang-orang yang paham, dan kita ini. Alhamdulillah, berarti saya tidak salah, kami ini tidak salah untuk audiens pada hari ini. Oh iyalah. Terima kasih banyak Pak. Dan lebih dari itu Dinda, saya ini adalah orangnya non formal. Kapan saja, siapa saja, dan itu dimana diakui Pak, dan setiap orang yang bisa dengarkan seperti itu di luar. Oh gitu, alhamdulillah. Kita panjangkan silaturahmi. Mohon doanya. Semoga Bapak saling sehat, insya Allah. Sulawesi Selatan ini kita harus harus kawal, kita harus merelakan apa yang kita miliki untuk Sulawesi Selatan. Jangan segan-segan berbuat. Memang sulit berbuat, apalagi kalau kita berharap pamrih. Tetapi biarlah perbuatan itu yang akan membukakan pintu pamrih oleh orang siapapun yang tidak dijauh. Tuhan Maha Tahu, Tuhan tidak buta, tidak tuli. Tetapi apa yang kita lakukan dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan kesungguhan, Tuhan tidak ada yang susah. Tidak, semua mudah. Saya kira sukses Dina. Salam buat teman-teman. Pertemuan ini bukan yang terakhir. Amin. Kekayaan saya hanya silaturahmi. Terima kasih. Baik. Semoga masih ada duplikat Bapak di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Amin. Ya. Assalamualaikum. Ya, sukses Dinda. Sehat ya. Salam buat teman-teman.